Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan hari ini. Nggak tahu nih buat tayang besok atau tayang lusa ya. Mohon maaf kalau suaranya agak berat karena aku syutingnya malam nih guys. Ini jam 8 malam, jadi suasananya di sini masih berisik anak-anak. Jadi aku minta maaf kalau misalnya ada suara anak-anak yang masuk di sini. Jadi aku nggak mau ngelepas momen karena aku pengen menceritakan sesuatu yang aku dapatkan dari beberapa hari yang lalu. Tapi tadi lagi dan lagi yang menegaskan lagi ke aku, dan aku nggak mau nyesel ketika nanti itu semua sudah terjadi dengan skala besar dan nanti malah aku nggak bisa jadi warning buat kalian-kalian yang yang sering menunggu video-video terbaru Mas Tulus. Jadi aku kayak takutnya aku ngerasa bersalah gitu ketika ada sesuatu yang yang terjadi tapi seharusnya aku sampaikan tapi aku tahan gitu loh teman-teman ya. Mohon maaf kalau suaranya agak berat karena posisinya aku sedang dalam kondisi yang aku habis menitikan air mata, asik. Air mata rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada rasa sukacita yang luar biasa yang emang Allah lagi kasih ke saya, dan saya hanya bisa bilang alhamdulillah, 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 dan terus alhamdulillah dengan apa yang sudah Allah berikan ke saya ya. Saya ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas ucapkan salam kenal. Jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk dibantu dengan sedekahnya dari kalian, dengan di like, di share. Satu lagi Mas minta sedekahnya dengan tidak skip iklan. Sedekah seikhlasnya ya. Kalau jenengan tidak berkenan atau iklannya mau di skip juga nggak apa-apa. Saya hanya minta seikhlasnya saja ya. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam karena syutingnya malam kali ya, jadi bawaannya malam dan agak dengan kondisi yang blank. Saya tuh nggak tahu kenapa jadi pribadi kok kalau kata orang Jawa itu moto yuyu gitu loh rek. Jadi aku tuh kepentok dikit tuh nangis, kepentok dikit nangis. Jadi banyak hal yang membuat aku nangis hari ini, dan hal itu bukan hal yang menyedihkan tapi hal yang membahagiakan sebetulnya. Dan kabar baik buat teman-teman semua, ada hamba Allah yang tidak mau saya sebutkan namanya mencukupkan sedekah kita untuk sedekah nasi box. Jadi bulan ini alhamdulillah akan ada sedekah nasi box, dan Mas T insya Allah tetap akan berjalan ke Jogja. Ini kaitan dengan jalan ke Jogja. Video ini juga berkaitan karena yang mengatakan satu kata yang berulang kali yang sampaikan dari beberapa hari yang lalu, tapi baru tadi selepas maghrib yang kembali menyampaikan. Jadi teman-teman minta maaf sebelumnya ya, aku itu melakukan aku dibilang murtad atau musyrik ya aku juga nggak tahu, tapi selepas sholat maghrib aku tuh melakukan 2 rakaat sholat rakaat. Aku tidak sebut itu sholat hajat atau sholat apa, tapi aku minta sama Allah, aku hanya berniat ya Allah, aku niat baca sholat sunnah
tujuannya hanya aku minta keajaiban darimu ya Allah. Aku minta sesuatu yang aku minta bagaimana caranya supaya aku bisa sampai ke Jogja. Intinya di situ. Jadi teman-teman, betul-betul ada beban moral di saya ketika saya menyampaikan sesuatu, tapi saya belum bisa menyelesaikan apa yang harus saya sampaikan gitu loh. Jadi saya itu ada beban moral, salah satunya untuk melarung tanah yang sudah dikirimkan sama teman-teman dari berbagai penjuru Nusantara, dan yang berpesan untuk dilarung sebelum habis Syawal, dilakukan di Parangkusumo atau Parangtritis Parangkusumo, dan lokasinya itu di Jogja. Dan aku ada beban tersendiri ketika bulan Syawal mau habis, kemudian banyak musibah yang datang, dan satu yang membuat saya tertekan sebetulnya, dan lagi tadi yang menegaskan setelah saya sholat maghrib, yang menegaskan lagi, ndang mangkato neng Jogja, ndang mangkato neng Jawa, engko dalanmu ndak ketutup banyu. Dan ini sebuah kata yang membuat saya sedikit nyelekit lagi, lebih merasa kayak jadi cambuk buat aku lagi. Jadi aku niat sama Allah, ya Allah aku niat sholat hajat. Aku ya nggak bilang sholat hajat juga, tapi aku bilangnya ya Allah aku niat sholat 2 rakaat. Aku meminta untuk Engkau kabul ya Allah hajatku untuk segera pergi ke Jogja. Dan selesai sholat hajat, sholat 2 rakaat tadi, Allah memberikan jawaban atas doa-doaku, dan insya Allah Mas Teh akan segera tindak ke Jogja untuk menyelesaikan tugasnya Mas Teh, dan untuk segera kembali ke Jakarta lagi untuk menggelar sedekah nasi box. Dan juga Mas Teh ada kerjaan di tanggal 29. Jadi 28 ada kerjaan tapi cancel, ada 29 Mas Teh nyanyi dekat sini, daerah Lenteng Agung, jadi tidak terlalu jauh. Nah, aku hanya bisa bilang terima kasih. Aku sebetulnya begini teman-teman, kondisi keuangan kami dalam kategori tanda kutip kami satu tim nasi box itu sedang dalam kondisi yang sangat tidak baik. Saya tidak baik, mereka semua yang masak juga sedang tidak baik, dan saya merasa sedih karena nasi box tidak bisa dilanjutkan atau tidak diadakan di bulan ini karena keterbatasan biaya ya, karena keterbatasan dari jenengan semua yang belum berkenan membantu. Jadi aku kayak beban sendiri, ya Allah seandainya hajatku ini Allah kabul, Allah cukupkan, pasti akan ada jalan, akan ada rezeki yang akan bisa saya bagi ke mereka semua teman-temanku nasi box. Jadi kami itu semenjak habis lebaran memang kami sedang prihatin untuk sedikit menahan lapar atau menahan kebutuhan, karena ada banyak hal yang harus kami pikirkan. Dan ini bukan sesuatu, alhamdulillah Mas Wardi sudah pulang, ini bukan sesuatu yang memang sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang besar, tapi bagi kami itu besar. Dan aku kayak ada beban sendiri teman-teman. Dan tadi tiba-tiba ada hamba Allah yang, Mas Tulus nasi box kurang berapa, saya akan cukupkan supaya bisa tetap digelar nasi boxnya. Ya Allah, aku kayak betul-betul merasa disayang sama Allah. Wah, Allah tuh baik banget sama aku, Allah tuh sayang banget sama aku, sampai yang aku tuh bebanku. Maaf ya teman-teman, maaf sebelumnya aku ndak ada niat ngemis di sini, tapi aku maksudnya hanya menceritakan rasa sukacitaku, dan itu Allah kabul semuanya. Jadi teman-teman, kalau jenengan sedang dalam kondisi yang tidak baik, minta sama Allah dengan betul-betul minta sama Allah, dan niatkan korbankan sesuatu untuk kamu. Dan Mas Teh itu hampir melakukan sesuatu yang kayak mau menggadaikan sesuatu yang gimana caranya biar bisa ke Jogja, intinya di situ. Tapi Allah kasih kabul semua apa yang Mas Teh minta, dan nasi box berjalan, masih bisa jalan ke Jogja. Hamba Allah matur sembah nuwun. Saya tidak bisa banyak bercerita. Sudah bantu nasi box juga terima kasih banyak, sama semuanya pokoknya yang sudah bantu Mas Teh untuk kegiatan nasi box, terima kasih banyak. Allah yang tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, Allah tukar dengan mudahkan segala urusan baiknya. Matur sembah nuwun sedayonipun. Ini sebetulnya beban bagi saya, karena aku bantu teman-teman di belakang, kondisiku rong iso gitu loh. Jadi kalau kayak dengan adanya begini nasi box jalan, aku bisa bantu mereka sedikit banyaknya, dengan sedikit banyak ada rezeki dari kalian, aku bisa bantu mereka. Terus rezekinya bisa kita tukar dengan nasi box, kemudian bisa kita tukar lagi untuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Jadi ini sesuatu yang berbahagia, sesuatu yang membahagiakan buat saya, sesuatu yang nggak bisa dijawab ya. Teman-teman yang masih pengen bantu untuk sedekah nasi box, silahkan langsung klik kolom deskripsi, transfernya Rp12.000, maksimal
maksimal terserah kalian, ndak usah banyak, ndak apa-apa, secukupnya mawon ya, sak madyo yang jenengan mau, tapi lain jenengan berkenan, kalau tidak juga jangan dipaksa ya. Matur sembah nuwun sedoyonipun yang sudah pesan minyak bidara juga terima kasih banyak. Sedikit banyaknya untung dari pesan minyak bidaranya juga bisa saya gunakan untuk nanti berangkat ke Jogja. Insyaallah Mas Teh akan atur agenda secepat mungkin bisa besok sudah on the way ke Jogja. Jadi biar cepat selesai tugasnya, cepat selesai apa yang harus saya lakukan, dan mudah-mudahan Allah berikan mudah untuk saya dan berikan mudah juga buat Mas Wardi biar bawa mobilnya biar lebih nyaman dan bisa cepat sampai, bisa pulang ke Jakarta lagi, semua agendanya bisa diselesaikan. Aku cuma bisa bilang terima kasih ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Matur sembah nuwun atas rezeki, atas apa yang Allah izinkan, atas apa yang Allah kabul untuk saya, amin ya Allah. Terima kasih ya teman-teman. Oke. Untuk yang mau mendengarkan silahkan, ndak apa-apa sebetulnya. Pirang menit, Masya Allah. Aku minta maaf ya teman-teman, nanti takutnya dibom lagi, aku dijelek-jelekin lagi. Openingnya 9 menit cuman curhat, cuman ngomongin sesuatu yang maaf menurut kalian mungkin gak penting, tapi bagi seorang saya ini sesuatu yang membanggakan, karena saya mendapat keajaiban dari Allah yang langsung saya rasakan gitu loh. Saya wajib bersyukur, saya patut dan harus sangat bersyukur ya. Oke. Ada satu kata yang membuat saya tuh selalu terbayang-bayang teman-teman, dan Eyang sering bilang, "Ndang mangkat neng Jowo, engko banyu apa dalanmu ndak tutupi banyu terus kowe ra iso tekan Jowo." Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang selalu bernyiang di telinga saya untuk sesuatu yang menurut saya ini sedikit menyeramkan ya teman-teman, karena Eyang tidak menyampaikan air ini jelek sebetulnya. Jadi Eyang tidak menyampaikan air ini tidak, maksudnya gini, Eyang nggak ngomong kalau airnya itu jelek. Justru Eyang menyampaikan banyune ki alon neng migunani neng ngombo neng jolo. Jolo itu narik ya teman, kayak ibarat kata kita nyari ikan gitu loh. Jadi aku artikan sedikit ya. Airnya itu tidak beriak, tapi tenang, tapi jolo, tapi roto. Dia tuh narik, dia tuh bisa di jolo itu istilahnya kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesianya adalah orang yang berkegiatan mencari ikan. Jadi mohon maaf kalau jolo berarti kan mencari sesuatu. Ada yang dipundut, ada yang diambil, dan luas teman-teman. Dan ini tenang, ya. Aku bertanya lagi sama Eyang untuk bertanya soal clue-nya. Ternyata Eyang memberikan gambaran kalau segoro, basicnya atau asalnya itu dari segoro. Dan aku ketakutan karena tadi Mama Ita nge-share juga di grup, Mbak Muyah juga sudah nge-share di grup, kalau katanya air laut itu sedang keluar dari jangkauannya, di luar rata-rata. Dan teman-teman di seluruh penjuru Nusantara, aku ingatkan untuk lebih waspada lagi, karena oke, air ini tenang. Saya sendiri juga tingkat kena banjir robnya juga lumayan, ada kemungkinan sekitar 50 sampai 60%, karena Mas Tulus itu jarang kena banjir karena hujan, tapi ketika pasang yang berlebihan, air laut yang berlebihan pasang, ini akan membuat kita menjadi terkena dampak banjir rob tadi. Jadi di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal, salah satunya adalah soal pesan Eyang yang ada air yang akan menutupi jalanmu untuk menuju ke Jawa atau menuju ke Jogja istilahnya, karena Mas Teh ada agenda untuk ke Jogja yang menyelesaikan tugasnya Mas Teh. Dan ini sesuatu yang mungkin menurut kalian adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang ya air tenang biasa aja gitu, tapi kadarnya di atas biasanya. Kalau Eyang menyampaikan itu ya gue mau alon tapi roto kabeh, jadi semuanya kena. Dan yang biasanya tidak kena itu ada kemungkinan terkena. Dan ini menurut saya patut dijadikan kewaspadaan teman-teman, karena ada istilah jolonya tadi loh saudaraku. Jadi aku jujur ya teman-teman, kemarin ada beberapa hal yang terjadi, kecelakaan, kemudian ada banyak hal yang itu aku jujur ngerasa bersalah banget, kayak seakan-akan aku kayak gitu. Aku selalu bilang kita mengcover Indonesia kita dengan doa, makanya aku sering ingatkan sama jenengan semua, ayo bikin sedekah bumi, ayo kita niatkan pahala buat bumi kita, ayo sedekah untuk ini dan lain sebagainya. Bahkan ketika tadi ada hamba Allah yang, Mas, aku merasa sedikit ngeri dengan apa yang jenengan sampaikan di video. Bagaimana kalau sedekah bumi saya cukupkan, sedekah nasi buk saya cukupkan. Kenapa? Supaya siapa tahu sedekahku itu bisa menjadikan ini sebagai media Allah untuk meng-cancel atau memperkecil skalanya. Dan itu membuat aku kayak
Saya selalu ketemu dengan orang-orang seperti ini dan kadang-kadang saya bingung kenapa bagaimana cara Tuhan mempertemukan saya, dan saya yakin dan percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi semua sudah direncanakan menurut saya untuk ketemu dengan orang-orang seperti ini. Dan yes, sedekah itu sangat bisa menjauhkan kita dari bala, teman-teman. Jadi perbanyak sedekah untuk menjauhkan kita dari bala. Nah, kembali ke titik yang sebelumnya, bahwa segoro ini akan meluapkan sesuatu yang pelan, sesuatu yang halus, sesuatu yang pelan tapi roto, tapi di atas sebelumnya, dan bisa njolo alias dalam tanda kutip bisa menimbulkan korban jiwa. Meskipun airnya tenang, beda dengan yang aku lihat soal tsunami dan lain sebagainya, atau banjir rob yang besar karena badai, atau karena angin yang kencang di laut, atau karena kadar laut yang tinggi. Maksudnya kadar angin laut yang tinggi karena ada badai dan lain sebagainya. Tapi ini justru airnya itu pelan-pelan, teman-teman. Airnya pelan tapi di atas biasanya, tinggi. Ya, kadarnya tinggi. Jadi saudara-saudaraku yang tinggal di pinggir-pinggir laut, aku harap untuk lebih waspada, lebih hati-hati, ikuti panduan dari pihak-pihak tertentu yang entah itu BPBD, entah itu tim SAR, untuk mengikuti panduan mereka ketika mereka memberikan clue, dan lebih pantau lagi untuk ramalan cuacanya melalui pihak-pihak terkait yang lebih up to date, untuk lebih waspada juga. Intinya tetap harus menjaga barang-barang penting ya, surat-surat, kemudian obat-obatan dan sebagainya. Nah, ini sebagai bahan mitigasi mandiri untuk kita sendiri, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi bahan wacana buat kita semua. Terkait dengan feeling atau firasat yang saya terima dengan yang mengatakan endang mangkato, engko dalanmu ndak endang ketutupan banyu. Nah, itu beberapa kali saya dengar, dan tadi sore maghrib itu terakhir saya dengar dengan kata-kata yang sedikit lebih berat, karena yang menyampaikan iso ngluwi menungso. Yang saya takutkan di sini itu iso ngluwi menungso, teman-teman. Berarti tingginya atau dalamnya itu bisa ngelebihin tubuh manusia. Dan jujur teman-teman, kadar hujan itu juga akan tinggi. Yang juga menyampaikan kalau hujan dan angin juga lumayan besar, harus lebih hati-hati juga. Kami di sini, saya tinggal di sini itu kan ada yang namanya banjir 5 tahunan, dan tahun ini tuh perkiraannya banjir terbesar yang akan kami alami. Dan aku juga sempat merasa kayak, aduh, aku sendiri yang akan kena dampaknya juga ketika apa yang disampaikan ini yang ini terjadi gitu loh, teman-teman. Dan selain banjir yang tenang tadi, sesuatunya itu datangnya nggak akan diduga-duga. Jadi sesuatu terjadi karena faktor alam, oke? Karena izin Allah yang pasti. Kemudian terjadinya itu nggak akan diduga-duga. Jadi terjadinya itu bisa kayak ya plek-plek langsung jadi gitu loh. Jadi banjir rob ya toto banjir. Hujan yang biasanya walaupun hujannya nggak lebat tapi tiba-tiba banjir gitu aja. Jadi ada sesuatu yang mempengaruhi ini terlalu cepat. Ada siklus tertentu yang mempengaruhi bahwa ini akan lumayan cepat. Dan sayangnya saya tidak bisa menggeser itu. Saya tidak bisa menggeser. Saya tidak bisa menjelaskan detailnya soal ini. Tapi ini berhubungan dengan sesuatu yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Jadi lingkupnya itu sedang dipengaruhi oleh siklus satu ini. Siklus satu ini mempengaruhi ini. Jadi ini mau tidak mau tetap harus terjadi, tetapi dengan jangka yang kalau kita bisa meminta sama Allah, betul-betul saya hanya bisa minta untuk diperkecil, jangan diperbesar. Jadi ketika ngeluwi menungso tadi ada istilah di situ, berarti ya kalau banjir rob yang biasanya hanya mungkin 30 cm paling tinggi, 60 cm paling tinggi, bisa di atas itu. Jadi kita harus lebih hati-hati. Kita harus betul-betul lebih waspada lagi. Kemudian kadar hujan juga teman-teman, kadar air dari air hujan dari langit. Jadi sebetulnya gini, musibah dari air ini aku baca memang betul-betul berasal dari bumi kita. Ya, kalau tidak dari langit, dari bumi. Jadi betul-betul dari atas dan bawah itu kita sedang diserang dengan air yang air hujannya tuh memang menggambarkan sesuatu yang pelan, nggak terlalu deras, tapi memang ada badai, ada angin yang kencang, ada sesuatu yang melambangkan, ada sesuatu yang goyang gitu. Tapi hujannya itu nggak akan kita sangka-sangka kalau akan jadi banjir. Tidak seperti yang sebelumnya, tidak seperti yang hujan yang deras banget. Kita akan sangka ini pasti akan banjir, karena
hujan yang terjadi sekarang ini beberapa hari ke depan itu tuh hanya hujan kecil, tetapi ternyata dampaknya luar biasa. Jadi saya sendiri dalam hati setelah mendapatkan feeling ini pun, ketika saya pergi, meskipun hanya pergi untuk sebentar, itu kasur, kan saya beli kasur buat Mas Wardi ya, tak taruh kursi tak taruh di atas kursi, karena saya bukan mempercayai apa yang sampaikan, tapi saya hanya mitigasi saja. Saya hanya mengantisipasi supaya ketika betul-betul ada banjir tidak terjadi. Dan itu beberapa kali memang sudah tinggi airnya. Dan hujan itu cuma rintik-rintik. Dalam arti tidak sebesar hujan yang sebelumnya. Jadi Jakarta itu tempat kita kan memang juga terkonek dengan air dari kiriman dari Bogor, Depok dan juga Bogor. Jadi ketika hujan rendah pun, hujan tidak terlalu tinggi pun, ini sangat mungkin juga menjadi besar air yang datang ke kami, atau arusnya bisa besar karena kondisinya hujan tadi terlalu kecil tapi dapat kiriman air dari atas gitu loh teman-teman. Jadi ada kemungkinan kita juga banjirnya itu bukan banjir yang gara-gara sesuatu yang besar. Jadi sesuatu yang terjadi dalam waktu dekat ini adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa kita terka, tidak bisa kita duga-duga sebelumnya. Jadi aku hanya kasih wacana. Aku sempat bilang sama Eyang, saya ngarep di Klelepi Banyu itu apakah hanya di Pulau Jawa, yang karena kan aku niatnya hanya ke Jawa. Kemudian dasar yang sebenarnya yang menyampaikan ora gorgon kene nggonamu barangnya bakal arep dhuwur. Jadi kadar air yang keluar dari laut ini, teman-teman, ini akan rata di seluruh Indonesia. Jadi saudara-saudaraku, aku berharap adanya video ini bisa nambah wawasan buat kita untuk lebih hati-hati, lebih waspada. Seperti yang aku bilang tadi, kalau memang sudah terkena banjirop, untuk lebih hati-hati lagi mempersiapkan diri, surat-surat, kemudian obat-obatan. Jadi lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati. Nanti di akhir segmen kita doa, kita minta sama Allah, semoga apa yang Mas Tulus rasakan ini, semoga apa yang kita rasakan ini, semoga Allah cancel dan semoga Allah tangguhkan. Allah perkecil bila perlu, jangan sampai terlalu besar. Ya, teman-teman. Jadi beberapa hal yang bisa Mas Tulus baca soal itu. Satu lagi tambahan buat teman-teman yang suka sakit kepala, akan lebih sering merasakan sakit kepala. Untuk teman-teman yang punya kemampuan khusus, teman-teman anak-anak indigo yang punya naungan ilmu leluhur akan lebih sering merasakan sakit kepala. Jadi kita harus lebih prepare lagi ya. Tidurnya dicukupkan, kemudian cek darah ya, kolesterol dan lain sebagainya, konsumsi makanan-makanan yang sehat, kemudian lebih persiapkan diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi ketika tubuhmu sedang dibutuhkan oleh seseorang atau leluhur membutuhkan tenagamu, bilang dalam hati, ucapkan dalam hati, ya Allah, aku ikhlaskan apa yang kau berikan kepada hamba, ya Allah. Apabila ini bermanfaat untuk kemaslahatan umat banyak, ya Allah, aku ikhlaskan apa yang kau butuhkan dari tubuh hamba, ya Allah. Jadi izinnya sama Allah, memberikan izinnya kepada Allah, kemudian supaya Allah juga memberikan restu kepada leluhur kita ketika akan menggunakan rezeki kita untuk sesuatu yang baik ya. Jadi dalam waktu dekat setelah kejadian banjirop ini akan ada sesuatu yang besar yang mungkin akan timbul, akan muncul untuk sesuatu yang baik ini juga akan. Jadi gini teman-teman, sebetulnya musibah dan juga hal-hal yang terjadi dalam waktu dekat ini adalah sebuah simbol akan munculnya sesuatu. Jadi akan adanya sesuatu yang baru, akan ada perubahan poros dari posisi yang sebelumnya. Saya sih berharap ini benar-benar sesuatu yang baik ya. Dan mudah-mudahan ini sesuatu yang bermanfaat buat kita. Jadi teman-teman, sebelum kita closing, kita doakan dulu untuk teman-temanku ataupun untuk saya pribadi, untuk saudara-saudaraku yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, amin. Yang rezekinya lagi seret, yang lagi susah, semoga Allah mudahkan rezekinya, amin ya Allah. Yang punya dagangan, yang punya usaha, yang punya niat, semoga Allah kabul, Allah lariskan dagangannya, amin ya Allah. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, amin ya Allah. Dan untuk teman-teman semua, kita berdoa minta sama Allah, mudah-mudahan Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Oke, saudaraku, aku minta waktunya kalian sebentar untuk membaca surat Al-Fatihah atau sesuai dengan agama kalian masing-masing, untuk berdoa kepada Tuhan kalian masing-masing, kepada yang kalian yakini, dan juga untuk umat muslim, subscribernya Mas Tulus, untuk membaca surat Al-Fatihah, untuk kita hadiahkan pahala doa kita untuk alam kita. Semoga Allah jadikan pahala dari apa yang kita baca hari ini sebagai penangguh
ataupun pemerkecil musibah yang seharusnya terjadi, dan semoga nanti sedekah nasibo kita juga menjadi pahala yang Allah terima untuk dijadikan sebagai tolak balak bagi kita, dan semoga doa yang kita panjatkan hari ini pahalanya disampaikan kepada yang kita tuju, yaitu untuk alam, dan semoga Allah jadikan itu sebagai tolak balak untuk badan kita untuk dijauhkan dari musibah apapun itu musibahnya, baik musibah besar, musibah kecil, baik di jalanan maupun dimanapun. Semoga Allah jadikan doa kita menjadi doa tolak balak untuk kita sendiri dan juga untuk keluarga kita, untuk masyarakat banyak, untuk seluruh umat beragama, untuk seluruh umat yang makhluk hidup di seluruh dunia, dan juga untuk bumi kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana na'budu wa nasta'inu mustaqim shiratal ladzina Amin 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 ya Allah, amin ya Allah. Amin. Semoga Allah sampaikan apa yang kita baca, semoga Allah terima apa yang kita baca, dan semoga juga kalian yang membaca dengan keyakinan kalian masing-masing, semoga Allah terima ya. Salam rahayu, 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 rahayu. Mas Tulus pamit dulu. Aku sudah nahan senahan-nahannya. Mungkin kalian akan kaget, kok pembawaannya Mas Tulus lebih tenang, lebih gimana gitu ya. Jadi rasanya beda memang. Tapi ini saya hari ini, mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus lagi, bisa lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Intinya terima kasih dan terima kasih. Mas Teh minta pamit dulu. Aku udah berusaha banget untuk gak nangis. Mudah-mudahan berhasil, dan ini sepertinya berhasil. Mas Tulus harus pamit dulu. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat tidur untuk yang menontonnya malam. Selamat beraktivitas, sudah beraktivitas. Semoga Allah mudahkan segala urusan baik kita ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu. Amin.